Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat, tamu-tamu Allah jemaah salat maghrib dan isya Masjid Al-Muslimin yang kami hormati, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak dipanggil nama. Semoga kita semua yang hadir senantiasa dilimpahkan rahmat dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang insyaallah dimuliakan dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap amal soleh yang kita lakukan di malam ini, di hari-hari yang telah kita lewati, Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh dan berbuah pahala di sisi Allah. Salawat dan salam dikirimkan kehariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, seperti mana yang kita maklumi dan pahami bersama, kalau beberapa hari lagi, kalau tidak salah lebih kurang ya tepatnya di tanggal 20 bulan Juli ini kita akan merayakan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Maka dalam pelaksanaan hari raya Idul Adha, Idul Kurban, ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Meski syariat itu perintahnya tidak tegas, ada perintah yang tegas maka melahirkan status hukum wajib. Kalau perintah yang tidak tegas maka melahirkan status hukum sunnah. Sunnah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi begitu juga ada larangan bersifat jazam, tegas, maka melahirkan hukum haram. Kalau larangan tidak tegas, melahirkan hukum makruh. Ada yang ikhtiar, pilihan, ini yang disebut dengan mubah. Nah, terkait dengan Idul Adha, ada syariat yang diperintahkan oleh Allah yang ghairul jazam, yang tidak tegas. Syariat itu yang kita pahami dengan istilah syariat perintah berkurban, menyembelih hewan kurban. Nah, kita pahami Bapak Ibu, terkait dengan penyembelihan hewan kurban ini, karena kaitannya dengan interaksi manusia satu dengan yang lain, interaksi antara satu dengan lebih, ya, orangnya satu atau dua atau lebih, maka tidak tertutup kemungkinan ada transaksi-transaksi yang terjadi. Maka pada malam ini kita coba mengupas, membahas akad-akad muamalah dalam pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sekilas tentang kurban kita udah mafhum. Kalau kurban itu berasal dari kata bahasa Arab qaruba yaqrabu kurban wa kurbanan. Itu mendekati atau menghampiri. Jadi dari ibadah kurban ini ada upaya, peluang bagi kita untuk mendapatkan predikat takwa di sisi Allah. Karena yang menghampiri itu adalah, yang dihampiri atau yang didekati adalah Allah. Sebagaimana di surah Al-Had ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Lan haruf nasab, katamu fi'lul mudhari yanalu la yanalallaha. Jadi ini menjelaskan sekali-kali tidak pernah sampai di sisi Allah. La yanalallah luhumuha wala dima'uha, daging dan darah hewan kurban yang disembelih
Artinya apa? Dagingnya tidak sampai di sisi Allah karena dagingnya kita makan. Darahnya juga begitu. Karena darah itu masuk ke dalam lubang dalam tanah. Tidak disimpan. Ya, kecuali ada orang tertentu yang berupaya untuk dibisniskan darah itu, dikeraskan jadi diganti sebagai hati. Ya, ini haram hukumnya. Ya. Apa yang sampai di sisi Allah? Walaki yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai di sisi Allah itu adalah predikat takwa. Nah, maka dari ayat ini jelas Bapak Ibu, kurban itu sebagai wasilah, salah satu wasilah untuk sampai kepada meraih predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di kalangan ulama terjadi ikhtilaf terkait dengan hukum berkurban. Sebagian ulama, misalkan Imam Hanafi, Imam Al-Laits, sebagian ulama bermazhab Malikiyah mengatakan berkurban itu wajib, fardu, wajib. Sehingga orang yang tidak berkurban itu hukumnya haram, berdosa. Apa dasarnya? Ini dasar hadis, man kana lahu sa'atun, siapa saja yang memiliki kelapangan untuk berkurban, sa'ah, falam yadhih, maka tidak berkurban. Ya, wala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat sholat kami. Nah, ini menjadi dasar di sebagian ulama. Misalkan Imam Hanafi, Imam Al-Laits, ulama bermazhab Malikiyah, hukum berkurban itu wajib. Tapi jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, atau sebagian besar ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak wajib. Kenapa? Karena banyak hadis yang menjelaskan hukum berkurban itu. Misalkan hadis Nabi mengatakan umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum, diperintahkan kepadaku berkurban dan ini sunnah atas kalian. Nah, yang kedua ada hadis kutiba alayya bin nahri wa laysa biwajibin alaikum, diwajibkan atasku berkurban dan tidak diwajibkan atas kalian. Nah, kalaupun wajib ini khusus untuk Nabi. Jadi bagi kita tidak wajib, ya. Sama dengan tahajud, qiyamul lail, bagi Nabi itu wajib. Bagi kita tak wajib. Istri Nabi wajib pakai cadar, tapi istri kaum muslimin tidak wajib, tidak sunnah, dan tidak haram pula kalau tak pakai cadar. Tapi kalau masa corona ini tidak pun emak-emak istri kaum muslimin yang bapak-bapak pun bercadar. Nah, saya pun bawa cadar. Ya, inilah kondisinya sekarang. Bukan nyindir beliau, tidak. Ya, nah itu. Jadi ini khusus bagi Nabi, wajib. Wa laisa biwajibin alaikum. Yang kedua, yang ketiga dasarnya kenapa tidak wajib menurut jumhur itu hadis yang melarang wala yaqrabanna musallana, jangan mendekati tempat salat kami. Itu salat yang dilarang adalah salat Idul Adha. Idul Adha itu kita tahu hukumnya sunnah. Orang tak sholat hukumnya tak berdosa, tapi berpahala kalau sholat, kayak gitu. Jadi kalau orang tak sholat Idul Adha tidak berdosa, sama sholat ba'diyah tadi, rawatib. Maka Nabi melarang jangan sholat itu berarti sholat yang dilarang Nabi itu jangan sholat kalau tak berkorban sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha sunnah. Makanya hukum berkorban itu tidak menjadi wajib. Nah, kalaupun ada pendapat yang ikhtilaf, tapi yang wajib dianjurkan bagi siapa? Orang yang mampu, disunnahkan bagi yang mampu. Kalau mereka yang mampu tapi tak berkorban, nah mengantarkan yang bersangkutan pada status hukum makruh, jadi tercela. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, apa bentuk akad-akad dalam transaksi, akad-akad muamalah dalam pelaksanaan kurban? Sekarang kita jumpai misalkan ada kasus kurban fakta, kurban online. Nah, bagaimana menyikapi kurban online? Ya, kurban online yang berkurban transfer duit. Setelah dia transfer, dia tak ikut menyembelih, dia pun tak ikut menyaksikan, dia pun tidak ikut memakan dagingnya. Nah, maka secara hukum ini akad terjadi adalah akad wakalah. Akad wakalah, ya. Akad wakalah itu apa? Akad perwakilan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh syariat. Jadi akad wakalah itu mewakilkan.
Contohnya misalkan orang tua mau menikahkan anak perempuannya, dia tak punya keberanian. Kadang-kadang ada orang yang tak berani ngomong Pak di depan umum, dia wakilkan kepada seseorang atau dia wakilkan kepada wali hakim. Nah, ini jadi akad wakalah. Atau misalkan dia minta tolong kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, ini wakalah. Sama dengan jual transaksi online ini, berkurban online. Secara hukum berkurban online ini boleh, cuma menghilangkan afdol. Ya, khilaful ula itu menghilangkan afdoliyah, keutamaan. Apa keutamaan yang dihilangkan? Pertama, keutamaan memakan daging. Nih, meski hukumnya mubah, tapi afdolnya hilang. Pertama, memakan dagingnya. Karena hadis Nabi itu jelas ya, terkait dengan hewan kurban itu fakulu wa at'imu wadakhiru. Fakulu makan, wa at'imu memberi makan, artinya bersedekah. Wadakhiru itu disimpan. Jadi berdasarkan hadis ini, hewan kurban yang kita sembelih itu dibagi 3. Sepertiganya bisa makan, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya disimpan. Tapi jangan peserta kurban di masjid ini minta kayak gitu. Kalau mau kayak gitu, potong sendiri di depan rumah. Ya, ini berat panitia. Sunnahnya begitu. Sepertiga boleh dimakan, sepertiga boleh disimpan, sepertiga disedekahkan. Ini bukan baku mesti begitu. Boleh panitia peserta kurban tidak membagi 3. Dia ambil sebagian sedikit, sebagian kecil saja, seperti yang terjadi lazimnya kita hari ini. Sebagian besar dia sedekahkan. Wa at'imu. Maka hukumnya boleh. Ya. Nah, cuma menghilangkan afdal ini aja. Pertama, memakannya tidak ada karena online kan. Berapa? 2.500.000. Sini 2.500.000 ya. 23 dia transfer duitnya. Nah, dia ketika ditransfer uangnya 2.300.000. Nah, maka dia tidak bisa memakan dagingnya. Padahal sunnah memakan daging kurban. Tapi secara hukum boleh. Yang kedua, tidak bisa ikut dia memotong, karena sunnah bagi Nabi itu memotong. Ya, disunnahkan orang yang berkurban itu memotong hewan kurbannya. Nah, yang ketiga itu menyaksikan. Sebagaimana Nabi mengingatkan, memerintahkan pada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya Fatimah qumi fashhidi. Wahai Fatimah, berdiri, saksikan hewan kurban yang kau sembelih. Karena setiap darah, tetesan darah yang keluar dari hewan kurban yang disembelih itu akan menghapus setiap dosa yang kau perbuat. Jadi setiap dosa itu dari tetesan darah kurban itu akan meminta ampun atas dosa-dosa yang kita perbuat. Maka di sini menjadi dalil disunnahkan untuk menyaksikan hewan kurban yang disembelih. Ya, tapi karena ada uzur, karena ada kondisi, karena ada hajat tertentu, ya hajat tertentu, hajatnya itu apa? Bisa jadi kita online, ada program penyaluran daging kurban ke Palestina. Ada program misalkan distribusi hewan kurban di daerah pedalaman. Ada program misalkan menyalurkan distribusi hewan kurban di daerah di mana tidak ada penyembelihan hewan kurban. Karena ada hajat seperti ini, maka hukum pelaksanaan kurban secara online seperti ini hukumnya mubah, dibolehkan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang berikutnya terkait dengan wakalah kepanitiaan. Jadi panitia itu posisinya sebagai wakil, khusus di masjid. Ini ada fakta berikutnya. Di masjid musola, ketika dilaksanakan penyembelihan hewan kurban, di mana dalam pelaksanaan itu terjadi pula akad wakalah. Wakalah panitia sebagai wakil dari pihak yang berkurban. Ya, wakil dari pihak yang berkurban. Maka panitia bertindak sebagaimana sesuai keinginan dari pihak yang berkurban.
sehingga dalam melaksanakan wakalah tersebut posisi panitia seperti peserta kurban, sehingga ada akad-akad yang perlu diperhatikan. Pertama terkait dengan penjualan daging, kulit. Daging tak ada ya dijual ya, kulit yang umumnya. Penjualan kulit hewan kurban. Maka kalau berdasarkan hadis Nabi itu jelas, di mana Nabi dalam riwayatnya itu melarang kepada yang berkurban untuk menjual daging atau kulit hewan kurban tersebut. Maka ungkapan wala tabi'ul huma hadil wal adahi, janganlah kalian yang menjual daging atau daging dari kurban, ya, fakulu wa tasaddaqu wastamta'u bijuludiha wala tabi'uha. Fakulu, maka makanlah daging tersebut, ya, wastami'u tamti'u, ambillah manfaatnya, sedekahkanlah, bijuludiha, dan ambillah manfaatnya, wala tabi'uha, dan jangan menjual kulitnya hewan kurban tersebut. Maka dari hadis ini larangan bersingkat tegas, hukum sebenarnya menjual kulit hewan kurban itu dilarang. Bagi siapa? Bagi yang berkurban. Maka kalau seperti panitia, posisi panitia itu juga dilarang, karena panitia itu akadnya wakalah, mewakilkan peserta kurban untuk melaksanakan ibadah syariat berkurban ini. Maka panitia pun tak boleh menjual dengan alasan apapun. Misalkan alasan kita jual kulitnya, uangnya kita masuk ke kas masjid, tetap dilarang. Karena hewan kurban itu dimakan, disedekahkan, diambil manfaatnya. Ya, siapa yang mengambil manfaatnya, maka jangan dijual. Oleh karena itu, kalau panitia menjual untuk tambahan ke kas masjid, panitia menjual untuk kas ataupun pendapatan dari kepanitiaan, maka hukumnya sesuai dengan larangan ini. Ini seorang panitia sudah melanggar apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Begitu. Pengecualian bagi orang yang menerima kulit, karena kaitannya wala tastamti'u, dan jangan ambillah manfaat, ya. Disuruh mengambil manfaat. Kalau kita mengambil manfaat dari hewan kurban tadi, misalkan kulitnya disedekahkan kepada fakir dan miskin, maka posisi fakir dan miskin itu boleh menjualnya. Jadi panitia yang tidak boleh, tapi kalau si fakir dan miskin itu hukumnya boleh dia menjualnya. Ini yang lazim Bapak Ibu, akad transaksi muamalah yang terjadi di masyarakat kita. Panitia ikut menjual atau mengambil manfaat dari hewan kurban. Nah, yang selanjutnya sebagai panitia terjadi akad wakalah. Wakalah itu sebagaimana Nabi dulu pernah mewakilkan penyembelihan hewan. Saat Haji Wada, Nabi menyembelih 100 ekor onta, 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya, sisanya itu disembelih oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maka dari itu boleh mewakilkan penyembelihan, ya, kepada orang lain. Maka posisi hari ini panitia itu menerima wakalah, melaksanakan pelaksanaan hewan kurban. Nah, cuma panitia tidak boleh mendapatkan upah dari daging hewan kurban. Misalkan peserta 1000, panitia ada 50, kupon dibuat 1050. Nah, 50 ini untuk apa? Untuk panitia. Maka hukumnya haram, tidak boleh. Tapi panitia dia wakil boleh mendapatkan ujroh. Ini menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau membolehkan adanya wakalah bil ujroh, mewakilkan dapat ujroh. Mewakilkan sesuatu dia dapat ujroh, dapat upah, ya. Orang yang melaksanakan perwakilan dia berhak boleh dapat upah, karena kaitannya dengan ijarah jasa tenaganya.
tenaganya yang dipakai, tenaganya yang sudah dia keluarkan, maka dia boleh mendapat ujroh, tapi tidak boleh ujrohnya dari hewan kurban. Nah, misalkan panitia 50 orang, digaji dia 50.000, maka 50.000 ini boleh dan halal baginya. Tapi kalau panitia mendapatkan daging, sebungkus daging karena sebagai panitia, maka ini hukumnya tidak boleh, ya, karena sesuai dengan larangan hadis tadi, ya, larangan tidak boleh menjual dari hewan kurban yang kita sudah sembelih. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, ini fakta ketiga. Yang keempat yang terjadi juga di masyarakat kita, posisi sebagai tukang potong, ya, posisi jariz. Itu seperti posisi tukang potong, itu tak boleh juga mendapatkan upah dari hewan. Karena intinya hewan kurban itu cuma 3 tadi. Kalau tidak dimakan, disedekahkan, disimpan, tidak boleh dijual. Fakulu wa at'imu waddakhiru. Kalau tidak dimakan, disimpan, disedekahkan. Tidak boleh dijual, tidak boleh menjadi bisnis di situ. Sehingga yang tukang potong itu tak boleh, ya, tidak boleh mengambil upah dari pemotongan berupa daging ataupun sesuatu dari hewan kurban. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, wa alla utiyal jazir minha syai'an. Ya, apa kata Nabi? Wa alla utiya, dan bahasanya dilarang untuk memberi jazir minha syai'an, yang tukang potong itu sesuatu dari yang di hewan kurban tersebut. Makanya kebiasaan di masyarakat kita, misalkan seperti tukang potong dapat bagian kepala, tukang potong dapat bagian tunjang. Kenapa dapat bagian tunjang, bagian kepala? Karena dia memotong. Maka hukumnya tidak boleh. Tapi kalau tukang potong itu dapat upah, akadnya ijaroh, akdun ala manfaatin bi'audin, akad atas manfaat, dengannya terdapat kompensasi. Kompensasi dia berhak. Kenapa? Ala manfaat, atas manfaat yang telah dia berikan. Apa manfaatnya? Tenaganya, jasanya sudah memotong. Maka karena jasanya sudah memotong, dia berhak dapat iwat. Iwatnya apa? Berupa upah. Upah tidak boleh dari hewan kurban, sebagaimana larangan dari Nabi, wa alla u'tiya jazir minha syai'an. Selain dari hewan kurban itu boleh, misalkan dia dapat upah setiap 1 ekor dapat upah 100.000, maka upah 100.000 itu halal baginya. Tapi kalau upah kepala tadi karena memotong, upah tunjang karena memotong, tukang potong, maka ini tidak halal baginya. Itu makanya muncul kasus, Pak Bu, di masyarakat kita. Ketika tukang potong dapat bagian kepala, yang dipotong tak sesuai ketentuan lagi, dipotongnya dekat bahu. Jadi lambat matinya, Pak. Kenapa? Daging di leher ini banyak kali. Dipotong seharusnya kalau kami ini 1 jari ini kan, telapak tangan. Sunnahnya kan 1 telapak tangan dari rahang. Ini dipotong dekat bahu. Heran, setelah dipotong kok tak mati-mati. Ini sapinya kesurupan. Bukan kesurupan, uratnya tak putus. Karena 1 telapak tangan dari rahang ini, disitulah nanti ketemu 2 urat, urat napas sama urat makan. Memotongnya pun kalau pas, maka sekali potong itu akan tumbang mati hewan itu. Tapi kalau dipotong di bahu, ini lain lagi kan. Kulitnya terkoyak, uratnya tak putus, makanya udah dipotong berdiri lagi gitu. Karena bagian dari tukang potong itu dapat bagian kepala. Maka ini muncul mudarat, ya, menyiksa. Padahal disunnahkan Nabi itu
Sunnah memotong itu menggunakan senjata setajam-tajamnya senjata, pisau. Jadi yang paling tajam gitu. Dan memotong itu tak boleh pula seperti orang motong kayu pakai gergaji. Nah ini kan itu motong kayu gitu Pak. Itu paling banyak 2 kali. Kalau enggak sekali. Itu makanya kalau pisaunya tajam bisa sekali. Kalau sekali tarik putus, atau sekali tolak tekan langsung putus. Enggak kayak gergaji. Nah, ini kan kita motong karena gaji. Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya pisaunya enggak tajam. Kalau pisaunya tajam bisa sekali tarik putus, atau sekali sorong dia akan putus. Tapi kalau pisaunya tidak tajam atau tebal pisaunya, daging sapi Bali pula, itu akan berkali-kali dia memotong. Ini tidak sesuai sunnah. Maka sesuai sunnah itu secepat-cepatnya memotong. Artinya apa? Cepat, tidak berkali-kali kayak memotong-motong orang memotong kayu. Nah begitu Bapak Ibu yang berbahagia, beberapa hal terkait dengan terkait dengan akad-akad muamalah dalam pelaksanaan. Maka khusus untuk panitia tadi, tidak boleh dia mendapatkan upah dari hewan kurban, tapi boleh dia mendapat upah dari yang lain, misalkan dari uang. Makanya kalau diminta oleh panitia 2.300.000, misalkan 2.100.000 per orang untuk hewan kurban, 200 itu harus diakadkan Mbak. Tidak boleh 2.300.000 untuk berkurban untuk hewan. Sementara faktanya bukan 2.300.000. 2.300.000 hewannya cuma 2.100.000. 200.000 untuk apa? Untuk operasional panitia. Nah, dari 200.000 inilah nanti digunakan untuk operasional, termasuk upah panitia. Jadi panitia tidak boleh dapat daging karena sebagai panitia, tapi boleh mendapatkan daging sebagai warga. Tadi kan 1.050, dia sebagai warga masuk dalam 1.000, dia berhak bagian 1.000-nya, tapi dia tak berhak 5.050 karena panitianya. Sama halnya juga dengan tukang potong. Tukang potong boleh dikasih karena mengasihinya sebagai bagian dari warga, tapi mengasihinya bukan karena tukang potongnya. Kalau karena tukang potongnya, ini yang tadi dilarang oleh Nabi, wa alla u'tiya jazid, ya, minha syai'an. Tidak boleh memberikan kepada tukang potong sesuatu apapun darinya. Darinya apa? Dari hewan kurban yang disembelih. Kalau itu dilakukan akan merusak pahala yang akan didapatkan dari pelaksanaan ibadah kurban. Kita tahu Bapak Ibu yang berbahagia, berkurban itu kita mengharapkan pahala. Yang kita harapkan adalah predikat takwa. Jangan sempat gara-gara pelanggaran akad-akad muamalah di dalam pelaksanaan kurban itu membuat pahala ibadah kurbannya tidak didapatkan oleh yang berkurban. Tentu kita tak menginginkan demikian. Maka dalam hal ini beberapa hal berkaitan dengan akad-akad muamalah tersebut hendaklah kita perhatikan dan kita jauhi kalau itu berupa larangan, dan kita laksanakan, amalkan bila itu berupa perintah, sehingga dari pelaksanaan ibadah kurban tersebut nanti sesuai yang Allah kabarkan, walaki yanaluhu taqwa minkum, predikat takwa itu bisa diraih oleh yang berkurban dan menjadi amal soleh bagi panitia kurban. Saya kira demikian untuk pengantar. Ada waktu beberapa menit. Kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing, diskusi atau ditanyakan, dipersilakan. Salam. Tentang pembagian kaki kepala Jadi Pak, ya, pembagian kaki. ya dibagi juga Pak. Maksudnya gimana? Pembagiannya, kalau kulit kan nggak bisa dipotong. Ya. Apa bisa pada ya gitu ya. Iya. Kalau yang namanya kaki sama kepala. Iya, dibagi juga sebagaimana daging tadi. Iya.
Atau diletakkan, dikumpulkan, tak mungkin kan. Ada misalkan 10 ekor, cuma 40 tunjang nih Pak, 40 kaki. Tak bisa dibagi rata. Kalaupun dipotong tak mungkin misalkan ya. Kalau bisa mungkin dipotong dibagi. Bagian dari tulang. Tapi kalau tidak, udah letakkan. Kalau ada yang datang mau ngambil buku kupon, mau tunjang silakan. Tidak ada penghususan karena kepanitiaan. Tidak ada penghususan karena tukang potong. Di situ jadi masalahnya. Tapi kalau itu boleh siapapun ngambil, ya diambil. Bukan karena sebagai panitianya, bukan karena sebagai tukang potongnya. Karena kan hadisnya jelas tuh, fakulu wa atimu wa dakhiru. Yang boleh itu dimakan, disimpan, disedekahkan, disimpan. Maka kalau tunjang kepala tadi ya dibagikan, siapa mau ambil silakan. Kadang-kadang tak semua orang suka kepala. Bagi orang tertentu ya udah silakan. Kebetulan panitia yang dapat karena dia mengambil pas mengambil bagiannya biar deh. Tapi bukan karena panitianya. Kalau sekarang itu kan fakta yang lazim kita jumpai dihususkan. Tunjang khusus panitia kakinya, jangan diambil. Diasingkan itu kakinya, bahkan di request untuk ketua misalkan tunjang sebelah kanan lebih dekat kepada surga misalkan ya. Kok sebelah kanan? Jadi kan diasingkan itu 40 panitia 40 dapat sebatang gitu, sebelah itu yang tak boleh. Tapi kalau warga panitia itu kebetulan dia dapat ya udah enggak apa-apa. Dia mengkhususkan dari panitia khusus untuk panitia di situ tuh ya enggak boleh. Karena larangan tadi berarti kan ada karena tenaganya. Kenapa panitia khusus? Karena dia bekerja, berarti di sini muncul karena tenaganya sudah dikeluarkan, maka bisa dipahami bagian dari kaki atau kepala tadi ini berupa upah spesial untuk panitia karena dia sudah keluarkan tenaga. Berarti di sini muncul akad ijaroh, akad atas manfaat. Tenaganya sudah dikeluarkan, memberikan manfaat si panitia. Bi'audin, maka dia berhak mendapatkan iwat. Iwatnya apa? Tambah sadari berupa kaki hewan tadi. Di sini yang tak boleh. Tapi kalau itu boleh siapapun ngambil, ya tidak masalah. Atau yang berkurban request, boleh. Tolong nanti ya kakinya sisakan satu, boleh. Tak dilarang. Untuk peserta kurban misalkan spesial dapat 2 bungkus juga boleh. Karena kan sepertiga dimakan, sepertiga disimpan, sepertiga disedekahkan. Meski itu bukan ketentuan baku, ya, mesti harus seperti itu. Silakan. Kayaknya ketua panitia nih. Oh, bukan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembagian kepada masyarakat itu apakah menggunakan prinsip-prinsip keadilan? Kita ketahui kan seluruh masyarakat harus mendapatkan daging tersebut, gitu, bagiannya tersebut. Termasuk dia pun walaupun dia kafir sekalipun mendapatkan bagian daripada daging kurban tersebut, karena disebutkan dari 2 yang kurban tersebut. Yang ingin kita tanyakan, kadang-kadang yang jadi sedikit polemik lah. Misalnya dalam satu rumah itu ada 3 kakak, apakah berhak dia diberikan 3 kupon? Atau pemberiannya itu tidak betul, apakah betul harus menggunakan prinsip-prinsip keadilan untuk mendapatkan? Oh, sama rata gitu. Iya. Dengan jumlah keluarga yang di rumah. Gitu. Iya. Boleh, kalau berdasarkan itu tidak ada ketentuan bakunya, Pak. Satu rumah atau per kakak itu dikembalikan, perkara teknis dikembalikan kepada panitia, ya. Apakah hitungannya per kakak? Satu rumah ada 2 kakak dikasih 2 kupon, ya bisa jadi, ya. Tapi kalau 1 kupon juga bisa, itu dikembalikan ini. Cuma timbang-timbang juga lah. 1 kupon nanti dapat sekubik, 1 cubit aja dapat dia. Anaknya 5, 9 di rumah tuh. Misalkan yang sebelah ini 2 anaknya, 1 anaknya dapat sebungkus.
kan lebih menikmati, ya itu perlu dikasih lebih. Itu dikembalikan kepada perkara teknis kepada panitia. Nah, kalau terkait dengan orang non muslim yang kafir, itu boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu sedekah, zakat. Ya. Kalau hewan kurban ini bentuk syiar, nah itu makanya perlu juga ditimbang-timbang oleh pengurus. Kalau rasanya hewan kurban sudah banyak di sini, misalkan untuk warga kita per orang ditargetkan 1,5 kilo, cukup dengan 10, lebih hewan itu tahun ini 12, salurkanlah ke tempat lain. Kenapa? Karena ada tempat lain yang lebih bermanfaat. Yang ada kadang-kadang satu masjid itu satu cuma hewannya, warganya 1.000 Pak, dapat 6 on atau 3,5 on mungkin. Itu pun diberatkan karena tunjang tadi, diberatkan tunjangnya. Kalaupun 6 on, nah 2,5 on tunjangnya, tulangnya yang banyak. Nah, makanya harus berpikir seperti itu. Jadi kalau misalkan di warga kita cukup 10 ekor, kalau warga sini kan misalkan cukup 10 ekor, ada 12 ekor, salurkan 2 ekor. Tentu harus persetujuan dari yang berkurban, karena ada fadilah-fadilah yang dia tak dapat. Fadilah menyaksikan, fadilah menyembelih. Ya, kalau memakan daging bisa aja dari daging yang lain, tapi menyaksikan, menyembelih tentu dia tak dapat. Nah, gitu kan. Kalau bagian daging bisa aja kita bagikan. Karena dipotong didistribusikan boleh juga. Udah dipotong didistribusikan juga boleh. Misalkan dipotong 2 ekor, dipotong, bersihkan, udah dibungkus, tinggal salurkan ke sana juga boleh. Lebih enak lagi. Tapi biar siarnya diserahkan hewan tuh di sana. Ini kita buat program seperti itu kemarin. Ada banyak memang Bapak Ibu di sekitar Kulim, pinggir-pinggir sana itu sangat-sangat membutuhkan. Jadi tidak usah terlalu berpikir kita target misalkan tahun ini 5 kilo. Jangan berpikir kayak gitu. Ya. Jadi ada ternyata saudara kita di daerah lain yang itu membutuhkan. Gitu Pak. Jadi intinya non muslim itu berhak, boleh. Karena ini syiar, jangan-jangan lewat daging itu terbuka hidayah untuknya. Oh, luar biasa nih orang Islam nih. Nah, sehingga dia bisa dapat hidayah dan akan memeluk Islam, atau minimal dia punya persepsi yang positif lah, paradigmanya non positif yang baik tentang umat Islam. Kalau dibilang mengerikan, anarkis segala macam, jangan-jangan lewat hewan kurban yang kita bagi itu mereka berubah persepsinya terhadap Islam. Minimal itu. Kalaupun dia tidak masuk, dapat hidayah masuk Islam. Makanya dari ibadah-ibadah yang disyariatkan itu ada syiar. Salah satunya kurban itu syiar. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seandainya sebagian dari daging kurban itu seperti yang sudah dilaksanakan kita masak dimasak makan sama-sama, itu gimana akadnya? Iya, akad makan ini biasa banyak nih. Kalau kita bukan baru mengambil sebagian daging yang untuk dimakan. Pertama hukumnya boleh ya. Pertama boleh ya. Kenapa boleh? Pertama harus izin. Kebolehannya pertama harus izin. Izin dari siapa? Izin dari peserta kurban. Jadi daging hewan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. 7 orang sapi, 1 ekor sapi kan 7 orang. Ya 7 orang ini sapi 1 ini mau diambil dagingnya untuk makan-makan bersama. Ya, nah makanya harus izin dari mereka ini. Tidak mesti kepada semua peserta kurban. Kan udah ada daftar listnya tuh Pak ya. Nah, daftar list hewan sapi 1 itu minta izin, harus izin. Karena panitia itu posisinya sebagai wakil menyembelih, wakil untuk mendistribusikan, atau membeli hewan kurban. Dia beli hewan itu, dia potong, dia bagi. Tidak ada wakil memakan. Ya. Makanya harus izin itu kepada peserta. Kalau tidak izin, ini memakan bukan haknya. Maka izin peserta. Itu pertama. Yang kedua, harus jangan sempat mengurangi hak yang lain. Seperti yang ditanya oleh beliau tadi.
gara-gara diambil makan di masjid ini, sehingga yang 2 kakak di rumah tadi itu dapatnya 1, tak bisa 2. Nah, itu jangan sempat, itu perlu dipertimbangkan. Sehingga hak orang berkurang karena makan-makan bersama tadi. Tapi kalau hak orang tadi tidak berkurang, itu memang merata, semua dibagi dapat, ya, dan itu kita izin, maka hukumnya boleh. Nah, tidak boleh langsung diambil aja, Pak. Tetap izin. Nah. Ya. Mengenai hukum tadi, Ustaz, seandainya hukum itu dilanggar, kulit itu dijual, jadi posisi kita sebagai peserta kurban ini batal atau gimana? Rusak pahalanya, Pak. Nah, itu saya. Karena Makruh atau sunnah gimana? Itu hukumnya batal berarti kita. ya haram hukumnya. Berarti Jumhur ulama mengatakan haram, tidak boleh. Larangan wala tabi'u, jangan menjual. Nah, kulit itu dibagi. Kalau tidak dibagi, kayak tadi misalkan kulitnya dicencang-cencang, kalau bisa dimanfaatkan, dipotong, dibagi sama peserta, gitu kan, peserta, ataupun dibagi kepada fakir miskin. Atau misalkan gini, kulitnya karena memang panitia tak mau ngolah, diserahkan ke panti asuhan, ke fakir miskin, kepada siapalah. Ada ditengok di warga kita, di RW kita ini ada yang mungkin secara ekonomi susah, kalau dikasih ke dia bisa bermanfaat, ya udah dikasih. Intinya itu kalau tidak dimakan, disimpan, dibagikan, dimanfaatkan boleh. Yang tak boleh itu larangan menjual. Karena larangan wala tabi'u itu tidak boleh. Sehingga kalau kita jual itu merusak pahala kurban. Jadi gini, Ustaz. Ya. Misalnya kita kasihkan ke mahasiswa, kan? Kalau ada 15 ekor nih kan, 15 kulit, kita kasihkan ke mahasiswa itu menjual untuk dia, uangnya untuk dia, apa kan? Ya, tidak apa-apa. Karena larangan itu wala tabi'u itu bagi yang berkurban, termasuk panitianya. Tapi kalau panti asuhan atau fakir miskin tadi yang menerima, ketika bapak ini jadi akad. Ketika bapak kasih, panitia selaku panitia ngasih ke fakir miskin, dia terima, itu sudah 100% kulit itu hak dia. Itu sudah berpindah kepemilikan. Maka kalau sudah berpindah kepemilikan, ya terserahnya dia. Kalau dia masak, dia olah, dia buat kulit untuk kesenian atau apa, atau dia jual, boleh. Karena itu sudah menjadi haknya. Karena larangan di sini larangan bagi yang berkurban. Maka bagi panitia juga tak boleh. Kenapa? Karena panitia itu wakil dari orang berkurban. Tapi kalau orang yang dikasih, dia terima kulitnya, dia yang jual, maka hukumnya boleh. Gimana kalau Ustaz? Jadi setelah diterima mereka, diserahkan ke panitia untuk minta tolong dijualkan. Ah, boleh. Berarti wakil lagi, Pak. Itu nggak mungkin mereka menjual tahu. Atau mungkin misalkan dia malah minta bantulah karena panitia nih, tolong jualkan ya ini untuk saya. Atau misalkan 15 ekor kulit udah ditentukan orangnya, ini kulit besok untuk kamu ya, bisa bantu Pak saya jualkan. Itu boleh. Berarti yang berhak pemiliknya mewakilkan lagi kepada orang lain, atau sebagai ya wakalah, diwakilkan dia lagi, Pak. Berarti posisi bapak selaku panitia menjualkan balik itu bukan posisi sebagai wakil dari peserta kurban, tapi posisinya dari orang yang punya kulit yang boleh. Jadi menjualnya bapak tadi bukan karena peserta kurban. Kalau pertama ketika bapak kasih ke fakir miskin, itu posisi bapak sebagai wakil dari peserta kurban. Nah, ketika yang menerima bilang tolong bantu Pak jualkan, saya tidak ngerti, tidak tahu di mana jualnya, bapak jual, berarti posisi bapak menjual bukan posisi sebagai peserta, tapi wakil dari yang punya kulit yang boleh. Maka hukum bapak menjual boleh. Itu harus dibedakan. Baik, ada? Atau ini Ustaz ya, jadi yang kulit tadi sudah kita serahkan kepada masyarakat, mungkin masyarakat itu datang bahwa ini kulit punya kamu, nanti ada yang pembeli, nanti bertransaksilah mereka sama yang punya. Iya boleh, boleh. Atau diwakilkan ke panitia tadi juga boleh, Pak. Dia mewakilkan ke panitia, boleh. Misalkan di RW kita siapa orangnya, 15 dibagi 3 orang aja, misalkan dibagi 5 dia misalkan ya. Nah, ini silakan nanti udah selesai kamu bawa kulitnya.
Tapi nanti ada juga orang yang beli kulit datang nih, gimana? Bantu Pak, tolong jualkan, boleh. Nah, atau dia langsung yang bertransaksi jual beli juga boleh. Kalau dijualkan dulu baru dibagi kan? Ya, sebaiknya dihindari, Pak. Kita niatkan begini, karena ini kan sifatnya kalau tidak termanfaat terjual juga hari itu, ini kan barang bisa busuk. Ya. Ya, kita tak sempat memberikan siapa penerima ini. Ya. Tapi kita niatkan kita jual hari ini, uangnya ini kita kaskan untuk fakir miskin. Ya. Sebaiknya dihindari yang seperti itu. Sebaiknya yang tadi, kalau kita mau kasih sebelum penyembelihan sudah jelas orang-orang penerimanya. Ya, kita wakilkanlah, ini kulit untuk kamu seperti yang Bapak bilang tadi, ini kulit untuk kamu. Gimana kalau kami jual, nanti duitnya kami kasih ke kamu sesuai dengan harga jual. Bagus seperti itu. Karena posisinya Bapak jual tadi nanti walaupun niatnya, karena ibadah muamalah ini bukan tergantung niat, tapi akad. Nah, posisi Bapak menjual belum diserahkan kepada fakir miskin, ini hati-hati juga. Karena posisi Bapak masih posisi sebagai wakil dari peserta. Sementara di dalam hadis itu wala tabi'u, larangan menjual. Makanya untuk menghindari itu, walaupun ini ya berhati-hati. Nah, Bapak tentukan ini nanti panggil untuk kulit kamu punya kamu nih. Nah, gimana kami bantu untuk menjualnya, kamu terima bersih duitnya. Ah, bagus seperti itu. Kan belum terjadi nih, yang udah lewat udahlah. Ya. Baik, saya kira begitu. Terima kasih. Ini beberapa hal terkait dengan akad-akad muamalah di dalam pelaksanaan ibadah kurban yang harus kita pahami dan perhatikan, sehingga dengan begitu tidak merusak pahala dari pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan oleh kaum muslim muslimat ataupun bagi kita yang mewakilkan menjadi wakil dari orang yang berkurban. Saya kira demikian. Makasih Bapak Ibu atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup majelis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.